Di tengah bergulir panasnya gugatan terhadap hasil pemilu yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani, berbuka puasa di rumah Rosan Ruslani, Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Elit partai pengusung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD itu berfoto bersama Rosan dan beberapa tokoh pendukung Prabowo, salah satunya Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Susatyo. Momen kebersamaan itu diunggah Bambang melalui akun media sosialnya Sabtu 30 Maret 2024. Momen kebersamaan Puan dan para elit kubu Prabowo Gibran itu kontras dengan situasi yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Kubu Ganjar Mahfud merupakan salah satu yang mengajukan gugatan atas hasil pemilihan presiden 2024. Minggu 31 Maret, Bambang Susatyo menyebut jika puasa bersama dan pengajian kaum ibu di kediaman Rosan bukanlah agenda politik. Puan menghadiri acara tersebut karena bersahabat dengan Nyonya Tugak, istri Rosan. Meski demikian, Bambang bersyukur atas kehadiran Puan. Menurut dia, langkah yang diambil oleh Putri Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu menunjukkan kematangannya sebagai politisi. Menurut dia, momentum bulan Ramadan juga telah memberikan ruang kepada para politisi untuk berkumpul kembali setelah bertarung pada Pilpres dan pemilihan anggota legislatif 2024. Alih-alih mempertajam perseteruan, para elit justru bisa mulai meluruhkan itu semua. Sekalipun Puan membuka diri untuk berkomunikasi dengan kubu lawan politiknya pada Pilpres lalu, hal itu tidak bisa serta-merta diartikan sebagai sinyal PDIP bakal bergabung ke koalisi pemerintahan 5 tahun mendatang. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center of Strategic and International Studies atau CSIS Arya Fernandes menyebut kesediaan Puan untuk berbuka puasa bersama elit kubu Prabowo patut diapresiasi. Menurut dia, langkah tersebut bisa meredakan ketegangan antar pihak pasca pemilu. Sekalipun demikian, hal itu belum tentu sejalan dengan posisi yang akan diambil PDIP setelah Pilpres. Saat ini para elit punya kesempatan untuk memulai tradisi baru setelah ada hasil Pilpres. Tradisi dimaksud adalah menempatkan pemenang sebagai pihak yang akan memimpin negara. Sedangkan kubu yang kalah memainkan peran sebagai kekuatan pengontrol. Jika PDIP tetap berada di luar pemerintahan, itu akan menjadi langkah penting untuk menciptakan oposisi yang strategis dan kuat. Menurut Arya, berkaca dari beberapa periode pemerintahan sebelumnya, pemerintah tidak perlu menguasai hampir seluruh kekuatan di parlemen. Pemerintah yang didukung oleh lebih dari setengah plus satu dari kekuatan politik di DPR sudah cukup untuk membentuk pemerintahan yang efektif. Lebih dari itu justru akan menyulitkan presiden karena harus mengakomodasi begitu banyak kepentingan politik. Koalisi yang terlalu gemuk tidak baik bagi potensi bagi-bagi jabatan tinggi. Kita lihat nanti bagaimana posisi PDIP di pemerintahan selanjutnya.